tapi oleh usaha dan ketulusan hati. Paman Surya, yang terbiasa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ia bekerja dengan lebih profesional, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berusaha memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan. Damar, meskipun masih keras kepala, mulai menunjukkan perubahan. Awalnya, ia bekerja dengan setengah hati, tetapi ketika melihat bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebenciannya, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan. Di sisi lain, Bima telah berhasil membawa perusahaan keluar dari ambang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinannya, bisnis berkembang pesat. Dengan strategi yang lebih modern dan transparan, perusahaan yang dulu hampir hancur kini menjadi salah satu yang paling berkembang di industrinya. Laila selalu berada di sisi suaminya, mendukung setiap langkahnya. Ia bangga melihat bagaimana Bima tetap rendah hati, meskipun kini ia memiliki segalanya. Suatu pagi, di ruang rapat utama kantor, Bima mengumpulkan seluruh jajaran direksi, termasuk Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar. Semua duduk dengan wajah tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bima berdiri di depan mereka, dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. "Hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting," katanya. Semua mata tertuju padanya. "Aku akan menyerahkan perusahaan ini kembali kepada kalian." Ruangan seketika sunyi. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar menatapnya dengan terkejut. "Apa maksudmu, Bima?" tanya Paman Surya dengan suara bergetar. Bima tersenyum. "Aku mengambil alih perusahaan ini bukan karena ingin menguasainya, tapi karena aku ingin menyelamatkannya. Sekarang, setelah semuanya stabil, aku ingin mengembalikannya kepada kalian. Tapi dengan satu syarat." Damar yang masih terkejut akhirnya bersuara. "Apa syaratnya?" Bima menatap mereka dengan serius. "Jalankan perusahaan ini dengan jujur dan profesional. Jangan pernah ulangi kesalahan masa lalu. Jika kalian siap untuk bekerja keras dan menjaga integritas, maka perusahaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kalian." Tante Ratih menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dulu ia hina justru menjadi orang yang paling memaafkan dan mempercayainya kembali. Paman Surya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak akan mengecewakanmu, Bima." Damar, yang selama ini paling sulit menerima kenyataan, akhirnya berdiri dan mengulurkan tangannya. "Terima kasih, Bima. Aku salah menilaimu selama ini." Bima menerima uluran tangan itu dan tersenyum. "Aku tidak pernah membenci kalian. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang lebih kaya atau lebih kuat, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dan berkembang dengan cara yang benar." Beberapa tahun kemudian, perusahaan keluarga Laila semakin berkembang. Mereka bekerja keras, bukan lagi karena keserakahan, tetapi karena ingin menjaga kepercayaan yang telah diberikan Bima. Sementara itu, Bima dan Laila menjalani hidup mereka dengan bahagia. Mereka tidak lagi terbebani oleh masa lalu, karena mereka telah menang, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kebaikan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang tertawa paling akhir, tetapi tentang siapa yang bisa tetap tersenyum dengan tulus, tanpa menyimpan kebencian di hati. Dan Bima telah membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa memaafkan dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup selalu berputar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena keadaan mereka saat ini, karena kita tidak tahu bagaimana nasib akan berubah di masa depan. Bima adalah contoh bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kerja keras, ketulusan, dan sikap rendah hati. Meskipun ia dihina dan diremehkan, ia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, ia membalas keburukan dengan kebaikan, membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari cerita ini, kita juga belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar yang awalnya merasa lebih tinggi akhirnya harus merasakan pahitnya karma. Namun, mereka juga diberikan kesempatan untuk berubah, karena tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa memaafkan tanpa melupakan pelajaran dari masa lalu. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata untuk diambil hikmahnya. Setiap kejadian, karakter,
Dan alur cerita hanyalah hasil dari kreativitas dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa bagian cerita yang paling membuat kalian terkesan? Atau pernahkah kalian mengalami kejadian serupa? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.